Hasan JR11 atau yang memiliki nama asli Muhammad Hasan Abdillah adalah seorang YouTuber yang lahir di Purworejo pada tanggal 17 November 1997. Hasan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, di mana ia memiliki 1 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, dan 1 adik perempuan. Ketika umurnya masih 2 bulan, ayahnya mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah tambang nikel yang lokasinya berada di Sorowako, Pulau Sulawesi. Akhirnya keluarga Hasan memutuskan untuk pindah dari Pulau Jawa ke Sorowako yang letaknya di Sulawesi Tengah. Walaupun lokasinya berada di Indonesia, Hasan menjelaskan bahwa Sorowako tampak memiliki pemandangan alam seperti halnya yang ada di luar negeri. Hal itu dikarenakan pada saat itu Sorowako memiliki tambang nikel terbesar di dunia yang ditemukan oleh orang Kanada. Ketika masuk bangku sekolah dasar, Hasan bersekolah di sebuah sekolah yang bernama YPS Primary School. Sekolah tersebut merupakan sekolah bertaraf internasional yang dimiliki oleh perusahaan tambang tempat ayahnya bekerja. Hasan juga mengatakan sangat senang sekali bersekolah di sana karena memiliki lapangan sepak bola yang sangat luas. Hal itulah yang membuat Hasan memiliki hobi bermain bola sejak kecil. Di dalam sepak bola, Hasan sangat menyukai negara Brazil. Banyak sekali pemain timnas Brazil yang menjadi favoritnya, mulai dari Ronaldinho, Robinho, Rivaldo, sampai muncul bintang baru Brazil yang terakhir, yaitu Neymar Junior. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa Neymar identik dengan nomor punggung 11 ketika bermain di Barcelona. Hal itulah yang membuat Hasan mengganti nama panggungnya menjadi Hasan JR11, di mana JR adalah singkatan dari Junior yang diambil dari nama terakhir Neymar, dan juga angka 11 yang merupakan nomor punggung Neymar ketika bermain di Barcelona. Walaupun akhirnya Hasan menyadari bahwa itu adalah nama yang tidak pantas untuk digunakan, alias alay menurutnya. Selain bermain bola, ketika kecil Hasan juga hobi dalam membuat video pendek menggunakan handphone Nokia N70. Walaupun video hasil buatannya tidak diupload ke YouTube karena dia hanya sekedar mencoba-coba saja pada saat itu. Orang tuanya pun membebaskan Hasan untuk melakukan apapun yang ia suka, seperti bermain, mengedit video, mendengarkan musik, asalkan Hasan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat 5 waktu. Ketika Hasan mulai duduk di bangku SMP, sekolahnya sedang marak dengan kasus pembulian. Hasan menjadi orang yang sering berkelahi dengan teman-temannya. Bahkan ia hampir dikeroyok satu angkatan karena ia mempunyai sifat yang tidak takut dengan siapapun dan sangat sulit diatur yang membuatnya sering melawan. Namun, Hasan tetap mengambil sisi positif dari pengalaman buruk tersebut. Karena hal itu, ia menjadi orang yang mentalnya lebih kuat dan tahan banting. Saat kelas 3 SMP, Hasan memutuskan pindah ke Bandung untuk mengejar impiannya menjadi pemain sepak bola. Ia kemudian mendaftar ke sekolah sepak bola Arsenal agar dapat bergabung dengan tim tersebut setelah disetujui oleh ayahnya agar melakukan apapun yang ia mau. Saat tiba di Bandung, Hasan tinggal bersama kakek yang berasal dari kerabat jauhnya, walaupun ia belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Pada suatu hari, Hasan melihat sebuah berita di sosial media tentang Palestina. Orang Islam yang tidak bersalah diserang menggunakan bom dan roket bertubi-tubi oleh tentara Israel. Banyak korban yang berjatuhan mulai dari ibu-ibu, anak kecil hingga bayi yang tewas tidak berdaya. Hal itu membuat hatinya terluka dan teriris-iris. Hasan pun tidak bisa membayangkan betapa susahnya jika berada di posisi mereka. Tidak hanya itu saja, perlakuan buruk terhadap umat muslim semakin meluas di berbagai belahan dunia. Contohnya seperti di Mesir, Suriah, warga Rohingya yang tinggal di Myanmar, dan juga umat muslim yang tinggal di Uighur. Hasan pun berjanji, jika ia mempunyai rezeki yang berlimpah, maka ia akan turut membantu dan mendonasikan uangnya kepada umat muslim yang mengalami kesusahan di negara lain. Lulus dari bangku SMP, Hasan membuat keputusan untuk pindah ke daerah istimewa Yogyakarta. Alasan utama ia pindah ke sana adalah pada waktu itu sedang dibuka pendaftaran sekolah sepak bola Real Madrid di Yogyakarta. Ia ingin mempunyai pengalaman baru di dalam sepak bola untuk mengembangkan skillnya. Ketika sudah naik ke kelas 2 SMA, adalah waktu yang menjadi momen penentu Hasan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Hasan terpilih sebagai salah satu dari 3 orang yang mewakili Provinsi Jogja untuk mengikuti seleksi tim nasional Indonesia U19 pada tahun 2013.
Pada waktu itu adalah masa ketika timnas Indonesia diharapkan mampu untuk menjuarai Piala AFF yang dilatih oleh Indra Syafri. Beliau juga merupakan orang yang secara langsung menyeleksi Hasan pada tahap seleksi tim nasional. Seleksi berjalan begitu ketat. Pemain terbaik dari setiap provinsi dikumpulkan untuk menunjukkan skill dan fisiknya selama 7 hari. Setelah seleksi selesai dilaksanakan, Hasan menunggu pengumuman hasil seleksi selama berhari-hari sambil mencatat tanggal pengumumannya di kalender agar ia tidak lupa. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu. Bahkan Hasan sudah menunggu hampir 1 bulan tidak ada kabar mengenai hasil seleksinya. Tiba-tiba pada suatu saat Hasan melihat berita di TV bahwa Indra Syafri dikontrak oleh salah satu klub Indonesia dan tidak ada satupun pemain yang waktu itu ikut seleksi terpilih menjadi pemain timnas. Hasan pun akhirnya kecewa dengan ketidakjelasan tersebut. Harapan terakhirnya untuk menjadi pemain sepak bola profesional telah sirna. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini untuk berlatih sepak bola dari SD hingga SMA hanyalah sia-sia. Hasan tidak mempunyai semangat hidup lagi karena ia merasa bahagia jika bermain sepak bola. Akhirnya, saat naik ke kelas 3 SMA, Hasan memutuskan untuk gantung sepatu, berhenti total dari sepak bola. Hasan pun merubah cita-citanya dari pemain sepak bola menjadi seorang insinyur seperti ayahnya. Ia pun berjuang keras dalam belajar agar ketika lulus SMA bisa diterima di perguruan tinggi favoritnya. Lulus dari SMA, Hasan diterima di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Elektro. Menurutnya, UGM adalah salah satu PTN terbaik di Indonesia. Awal masuk kuliah, Hasan menjalaninya dengan penuh semangat sebagai seorang mahasiswa baru. Tapi lama-kelamaan, Hasan merasa tidak senang dengan apa yang ia jalani. Namun, ia terus mencoba menjalani dunia perkuliahannya. Sambil kuliah, ia mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan dengan cara menjual pakaian branded agar tidak merepotkan kedua orang tuanya terus. Ternyata, pakaiannya berhasil terjual banyak, dan saat itu Hasan sudah tidak meminta duit ke orang tuanya lagi. Tidak hanya itu saja, Hasan juga terpilih sebagai ketua angkatan di jurusannya dan mendapatkan tugas pertamanya untuk membuat video angkatan. Ia belajar membuat video dengan cara yang profesional untuk tugas itu. Bahkan ia menghabiskan waktu selama 3 hari 3 malam tanpa tidur untuk membuat video tersebut. Dari situ Hasan menemukan sebuah ide baru. Ia berpikir mengapa ia tidak menjadi artis saja agar bisa mempromosikan bisnisnya dengan cara menjadi content creator. Hasan mulai membuat video lucu di Instagram dengan model meminjam kamera kepada orang lain. Ia juga mencoba untuk mengikuti lomba membuat video di Instagram. Baru ikut sekali, Hasan langsung juara 1, dan kebetulan hadiah dari perlombaan tersebut adalah sebuah kamera. Akhirnya Hasan mempunyai kamera sendiri dan ia bisa membuat konten kapanpun yang ia mau. Baru memulai beberapa bulan sebagai content creator, follower Hasan di Instagram berhasil meningkat drastis. Pada saat itu ia berhasil menembus 100.000 follower Instagram. Lalu ia berpikir, mengapa ia juga tidak membuat video di YouTube. Ia pun mencoba mengupload video pertama di YouTube yang berjudul Kids Zaman Now. Setelah itu ia meninggalkan YouTube selama sebulan tanpa ia mengecek hasil videonya. Sebulan kemudian ia melihat kembali channel YouTube-nya dan ia kaget, ternyata ia sudah berhasil mendapatkan 50.000 subscriber dan 3 juta views di video pertamanya. Dari hasil kerja kerasnya itu, Hasan berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta hanya dari YouTube dan Instagram. Ia pun meningkatkan bisnisnya dari yang tadinya hanya menjual pakaian KW, sekarang ia mempunyai bisnis merchandise sendiri. Puncak karir Hasan terjadi saat videonya berhasil mendunia. Salah satu akun Instagram yang bertaraf internasional yaitu 9gag merepost video di akun Instagram Hasan yang bertema parodi K-pop. Sejak videonya direpost oleh 9gag, Hasan pun juga dikenal oleh beberapa content creator dan influencer dari luar negeri. Namun, karena ketenaran Hasan di media sosial, hal itu membuat Hasan lupa dengan dunia perkuliahannya. Hasan yang terlalu sibuk membuat konten harus merelakan nilai mata kuliahnya. Saat masuk semester 2, nilai Hasan hancur dan ia tidak tahu harus gimana lagi. Tetapi, akhirnya Hasan memilih untuk mengikuti passionnya sebagai content creator. Dengan berat hati, ia meninggalkan kuliahnya ketika masuk semester 3. Ia percaya bahwa keputusan yang ia pilih akan membawanya menuju kesuksesan. Hasan sudah membuktikannya kepada semua orang. Banyak hal yang ia lakukan untuk membantu orang-orang. Contohnya seperti memberi uang kepada driver ojol, menggalang donasi untuk Palestina, membiayai umroh kedua orang tuanya, serta masih banyak lagi.
Cita-cita Hasan yang selalu ia mimpikan ketika masih hidup di Sorowako untuk mengelilingi dunia pun menjadi kenyataan secara perlahan. Sudah ada beberapa negara yang ia kunjungi dengan menggunakan uangnya sendiri, antara lain Singapura, Serbia, Turki, Korea Selatan, Malaysia, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton video Draw My Life Hasan JR11 yang dipersembahkan oleh Vektor Indonesia. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Kami juga mempersilahkan kepada penonton untuk memberi saran di kolom komentar